Perkenankanlah kami selaku khotib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khotib pribadi dan keluarga, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas daripada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara ma'asyiral muslimin, kita melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, rizki itu berasal dari bahasa Arab, yaitu rizqun, yang artinya adalah ma'yun tafa'u bih, yakni sesuatu yang digunakan dan diambil manfaatnya. Muqtar as-sahih, sedangkan dalam yaitu dalam syahat al-Qur'an At-Tirmidzi menjelaskan bahwasannya rezeki ada nama lain, yaitu ada nama bagi sesuatu yang diberikan Allah, adalah nama sesuatu yang diberikan Allah kepada hayawan atau kepada manusia dan selain manusia, seperti jin dan binatang. Lalu ia gunakan dan ambil manfaatnya, baik halal maupun haram. Dari pengertian yang telah kami sebutkan tadi, ma'asyiral muslimin, dapat kita pahami bahwa rezeki adalah sesuatu yang telah digunakan dan diambil manfaatnya, seperti makanan yang telah dimakan, minuman yang telah diminum, pakaian yang telah dikenakan, rumah yang telah ditempati, mobil yang telah digunakan, dan lain sebagainya. Adapun seorang yang telah memberi makan, yaitu membeli makanan atau masakan makanan, namun karena hal sesuatu lalu dia tidak makan, maka itu bukanlah rezekinya. Begitu juga ma'asyiral muslimin, seseorang yang telah membangun rumah lalu karena sebab tertentu tidak ia tempati, maka rumah itu bukanlah rezekinya. Benar apa yang dikatakan oleh seorang penyair Arab yang mengatakan, qad yasma'ul mala ghairul akili wa yaqulul mala ghairu man jama'ah. Terkadang harta dihimpun oleh seorang pemakannya, dan terkadang harta dimakan oleh orang yang bukan penghimpunnya. Ma'asyiral muslimin, rezeki tidak terbatas pada harta yang halal. Alhamdulillahi mukawwinil akwan, al-mawjudi azala wa abada bila makan, al-munazzahi anil anistamin wal a'dha'i wal arkan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidi waladil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu anil ayman waz zaman, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, ibadur rahman, wa inni usikum wa nafsi bi taqwal manan, al-qail fi kitabil Qur'an, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, kullu fi kitabil mubin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali khutbah di masjid yang mubarakah ini, perkenankanlah kami selaku khotib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khotib pribadi dan keluarga, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas daripada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara ma'asyiral muslimin, kita melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, rizki itu berasal dari bahasa Arab, yaitu rizqun, yang artinya adalah ma'yun tafa'u bih, yakni sesuatu yang digunakan dan diambil manfaatnya. Muqtar as-sahih, sedangkan dalam yaitu dalam syahat al-Qur'an At-Tirmidzi menjelaskan bahwasannya rezeki ada nama lain, yaitu ada nama bagi sesuatu yang diberikan Allah, adalah nama sesuatu yang diberikan Allah kepada hayawan atau kepada manusia dan selain manusia, seperti jin dan binatang.
lalu ia gunakan dan ambil manfaatnya, baik halal maupun haram. Dari pengertian yang telah kami sebutkan tadi, ma'asyiral muslimin, dapat kita pahami bahwa rezeki adalah sesuatu yang telah digunakan dan diambil manfaatnya, seperti makanan yang telah dimakan, minuman yang telah diminum, pakaian yang telah dikenakan, rumah yang telah ditempati, mobil yang telah digunakan, dan lain sebagainya. Adapun seorang yang telah memberi makan, yaitu membeli makanan atau masakan makanan, namun karena hal sesuatu lalu dia tidak makan, maka itu bukanlah rezekinya. Begitu juga ma'asyiral muslimin, seseorang yang telah membangun rumah lalu karena sebab tertentu tidak ia tempati, maka rumah itu bukanlah rezekinya. Benar apa yang dikatakan oleh seorang penyair Arab yang mengatakan qad yasma'ul mala ghairul aqili wa yaqulul mala ghairu man jama'ah. Terkadang harta dihimpun oleh seorang pemakannya, dan terkadang harta dimakan oleh orang yang bukan penghimpunnya. Ma'asyiral muslimin, rezeki tidak terbatas pada harta yang halal. Harta yang haram pun itu juga namanya rezeki. Sebagaimana hal yang ditegaskan oleh Imam An-Nasai, yaitu dalam kitab Al-Aqidah An-Nafasiyah, sesuatu akan dihisab di pengadilan akhirat. Yang halal akan ditanyakan dari mana diperoleh, sedangkan yang haram akan dibalas, yaitu dengan siksaan. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bahwa beliau mengatakan ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Rawahu al-Baihaqi fi Sabil Iman. Dunia ini halalnya adalah hisab dan haramnya adalah siksa. Ma'asyiral muslimin, setiap orang, setiap kita yang hidup, setiap yang bernyawa dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Hud, yaitu ayat 6. Dikatakan yaitu dalam surat Hud, yaitu ayat 6, yang artinya dan tidak ada suatu makhluk bergerak itu ataupun bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau lauh mahfuz. Beliau Imam Syafi'i mengatakan alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi wa an bali. Aku mengetahui bahwa rezeki itu tidak akan dimakan orang lain, maka menjadi tenanglah kamu. Ma'asyiral muslimin, rezeki kita ini, ma'asyiral muslimin, tidak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Rezeki kita juga tidak akan diambil oleh orang lain. Sebagaimana Imam Nasafi mengatakan wala tasawwiru alla ya'kula insanun rizqahu aw ya'kula ghairuhu rizqahu. Dan tidak terbayang apabila seseorang tidak memakan rezekinya atau rezekinya dimakan selainnya. Rezeki seseorang, ma'asyiral muslimin, sudah ada jatah dan takarannya. Sekuat apapun usaha kita, sekuat apapun usaha seseorang, jika bukan rezekinya maka tidak akan dia. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin, selemah apapun upaya kita, upaya seseorang, jika telah ditentukan sebagai rezekinya, pastilah akan diperoleh. Karena kewajiban kita ini adalah menghindarkan diri dari mencari rezeki dengan cara yang diharamkan dan dari sumber yang memang itu haram. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW beliau menegaskan dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Hakim Al-Baihaqi, mengatakan inna ruhul qudsi nafasa fi ruhi an nafsan an tamuta hatta tastamilu rizqaha fattaqullaha wa ajillu fi talab. Sesungguhnya Jibril menyampaikan wahyu ke hatiku bahwa seseorang tidak akan mati sehingga menyempurnakan rezekinya. Maka bertakwakanlah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu
Meski ma'asyiral muslimin rezeki itu digariskan dan ditentukan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya memberitahukan kepada kita beberapa sebab dan kunci pembuka rezeki. Di antaranya yang pertama, sebab dan pembuka rezeki itu adalah takwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tolak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, pembuka rezeki adalah istighfar dan taubat. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang menetapi atau memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya kelapangan dari setiap kesedihan, jalan keluar dari setiap kesempitan, dan menganugerahkan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Hadis riwayat yaitu Abu Dawud, Ibnu Majah, dan juga yang lainnya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, pembuka rezeki itu adalah menjauhi maksiat. Sebagaimana pesan Rasulullah, inna rajul la yuhramu rizqo bidambi yusibu. Sesungguhnya seorang akan dihalang dari suatu rezeki sebab dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang keempat, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Ma'asyiral muslimin, tawakal, ma'asyiral muslimin, adalah bergantung kepada Allah semata dan mengandalkannya dalam segala urusan. Tawakal, ma'asyiral muslimin, tidaklah menafikan usaha. Tawakal itu hakikatnya adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah dan percaya penuh kepadanya, disertai melakukan yaitu sebab, disertai melakukan usaha, dan juga disertai melakukan ikhtiar. Kita tetap bekerja secara lahiriah dan bertawakal kepada Allah secara batinnya. Meskipun kita bekerja, kita tidak menggantungkan kecukupannya atau kebutuhan tersebut kepada pekerjaan kita. Akan tetapi dalam hal tercukupinya segala urusan, segala kebutuhan kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkali la razaqakum kama yarzuqul tayr tabduli khimason wa taruhi tona. Jika kalian bertawakal kepada Allah, kata Rasulullah, dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Ia memberikan rezeki kepada burung. Burung-burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali ke sarang-sarangnya dalam keadaan perut yang tersembunyi. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Ma'asyiral muslimin, ikhtiar kewajiban daripada manusia. Ikhtiar ataupun usaha kita, bekerja kita, mencari rezeki dengan jalan yang halal, itu kewajiban kita. Tentang hasil kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ma'asyiral muslimin, pintu pembuka rezeki adalah silaturahim. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan, man ahabba ayyub sa'alahu fi rizqi wa yumsa'alahu fi akhirih falyasil rahimah. Rawahu al-Bukhari. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, kata Rasulullah, hendaklah dia bersilaturahim. Ma'asyiral muslimin, penting untuk kita pahami bersama bahwa banyaknya rezeki bukanlah tanda dicintai oleh Allah.
Sebaliknya, sempitnya rezeki juga bukanlah tanda dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW berpesan kepada kita, yaitu beliau mengatakan, wa innallaha azza wa jalla yu'ti dunya ma yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti dini illa liman ahabba. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah azza wa jalla memberikan dunia kepada orang yang ia cintai dan kepada orang yang tidak ia cintai, dan tidak memberikan agama Islam kecuali kepada orang-orang yang ia cintai. Dalam riwayat lain mengatakan, wa innallaha yu'til mala ma yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til imana illa man yuhibbu, rawahu at-Tabarani. Sesungguhnya Allah memberikan harta kepada orang yang ia cintai dan kepada orang yang ia tidak cintai, dan tidak memberikan iman kepada orang yang ia cintai. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, semoga kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita usahakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku lupa lihat astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-wafat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwal aliyyil azim, wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim. Wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' al bala wal wala wal waba wal faksha wal munkar wal baghi wasul wal mukhtalifat asyadaidal mihan ma dhara minha wa ma batan min baladina hada khassah wa min buldan muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna ma ya'muru bil ihsan wa itaa'il qurba wa yanhal 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dhkurullaha yadhkurkum wa la tadhkurun.